komen ibu ini menarik ya, sehingga saya tertarik untuk membuat buru-buru ya, membuat apa pemberitahuan kepada ibu agar apa nanti ibu tidak menyebarkan berita bohong ke anak cucu ibu. Karena resikonya kalau ibu menyebarkan ini kepada anak cucu ibu yang ibu katakan adalah sejarah cawapres merubah undang-undang MK ini akan menjadi berita hoax dan fitnah loh Bu. Dan ini akan menjadi dosa jariah ibu. Walaupun ibu sudah meninggal dunia, nanti dosa jariah ini akan terus menerus ibu terima ya. Jadi begini Bu, tidak ada Mas Gibran sekalipun mengajukan perubahan undang-undang MK. Undang-undang ke MK. Undang-undang pemilu ke MK maksudnya kan Bu ya. Tidak pernah Mas Gibran mengajukan itu. Sekalipun. Jadi ceritanya begini Bu. Pada waktu itu yang pertama kali melamar Mas Gibran menjadi cawapres adalah Bapak Anies. Bapak Anies. Kemudian yang kedua adalah Mbak Puan. Itu Bu, Bapak Anies dan Mbak Puan. Kemudian karena usia Mas Gibran belum 40 tahun, Mbak Puan mengajukan surat gugatan undang-undang pemilu ke MK. Itu diajukan. Kemudian saya belakangan mengetahui bahwa yang mengajukan surat gugatan tersebut adalah bernama Almas. Namanya Almas Bu. Dan dia mengatakan sebagai kelompok anak muda independen. Dan ternyata gugatan tersebut diterima oleh MK dan dikabulkan. Tetapi MK tidak merevisi undang-undang Bu. MK hanya mengeluarkan surat rekomendasi mengabulkan gugatan bahwa usia untuk cawapres boleh di bawah 40 asalkan dia sudah pernah berpengalaman ikut pemilu, terpilih dalam pemilu, atau pernah menjabat sebagai wali kota, gubernur, atau bupati. Seperti itu Bu, isi rekomendasinya. Mas Almas menang, kemudian rekomendasi tersebut beredar Bu, dan ternyata Mas Gibran juga dilamar oleh Bapak Prabowo. Saat itu Mas Gibran bingung Bu, mau menerima yang mana nih, karena tiga-tiganya melamar beliau. Tapi karena ada sesuatu hal Mas Gibran rupanya tidak enak hati ya, karena Ibu Megawati sudah menghina bapaknya mungkin ya. Jadi sebagai pembelaan terhadap bapak, Mas Gibran akhirnya menolak lamaran dari PDIP, menolak juga lamaran dari Pak Anies, dan menerima lamaran dari Bapak Prabowo. Mungkin kita juga tidak tahu ada deal-deal apa dengan Bapak Anies sehingga Mas Gibran menolak. Kita tidak tahu ya, karena ini dirahasiakan. Dan Mas Gibran menerima Bapak Prabowo karena Mas Gibran tahu Bapak Prabowo sangat tulus dan Bapak Prabowo pernah ditolak ketika mengajukan diri untuk berkoalisi dengan PDIP sebagai capres dan Pak Ganjar sebagai cawapresnya, tapi ditolak. Mas Gibran akhirnya menerima lamaran Bapak Prabowo karena memang Mas Gibran juga tahu Indonesia butuh Prabowo untuk mempertahankan NKRI dari incaran negara-negara luar yang saat ini sedang galau karena hasil bumi NKRI tidak lagi bisa dijual mentah dengan adanya hilirisasi. Itu Bu alasannya untuk NKRI menuju Indonesia emas. Jadi Mas Gibran tidak pernah mengajukan itu. Ibu jangan menyebarkan berita bohong dan fitnah, ya.
Kemudian Ibu tahu Almas yang mengajukan gugatan ke MK justru sekarang menggugat Mas Gibran karena Mas Gibran belum siap, belum 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 apa ya, Mas Gibran itu mungkin belum ada waktu ya untuk mengucapkan terima kasih kepada Almas ini yang telah memenangkan gugatan. Jadi ketika siapapun mengajukan gugatan ke MK kemudian diterima, maka rekomendasinya berlaku untuk semua orang. Ya Bu, berlaku untuk umum. Mas Gibran karena sudah tahu MK sudah mengeluarkan rekomendasi tersebut untuk undang-undang tersebut, Mas Gibran mungkin tidak tahu siapa sih yang sudah diterima nih namanya, jadi memang belum ada waktu untuk mengucapkan terima kasih. Keterlambatan ucapan terima kasih ini membuat Mas Almas ini Bu berang, lalu menggugat Mas Gibran. Katanya dia minta Mas Gibran mengucapkan terima kasih atau mengganti uang gugatan ke MK tersebut sebanyak 10 juta. Demikian Bu ya, yang benar beritanya itu seperti itu. Jadi Ibu jangan menyebarkan berita yang aneh-aneh nanti ke anak cucu Ibu ya. Ini sejarah harus diluruskan. Ya, jangan sampai Ibu membuat sejarah yang bengkok-bengkok. Ibu tidak punya pengetahuan tentang MK, tidak punya pengetahuan tentang undang-undang. Ibu percaya omongan orang-orang yang sakit hati terhadap Mas Gibran karena ditolak Bu. Ditolak pinangannya. 01 sakit hati, 03 juga yang ngajuin siapa, lo yang enak. Udah gitu gak ngucapin makasih lagi. Jadi di akhir zaman ini Bu hati-hati mendengarkan berita ya. Berita-berita ini banyak yang hoax, yang berbau fitnah. Kita harus benar-benar mencernanya dengan baik. Supaya apa nanti ke depannya kita tidak berurusan dengan dosa-dosa jariah. Terima kasih.